sekali saja. Tuhan Yesus Kristus telah turun ke dalam kerajaan maut, mati dan hidup kembali, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Imanmu yang akan berbicara pada saat engkau engkau mati, dan imanmu itu yang akan menghidupkan engkau. Ingat ini, hanya imanmu yang akan menghidupkan engkau pada saat engkau inna ilahi roji'un. Ya, jangan lupa pasportnya. Pengen masuk kerajaan 1000 tahun tidak? Pengen masuk? Jikalau kalian pengen masuk kerajaan 1000 tahun, kalian harus hafal pasportnya gini. Gesek kartu iman kalian, masuk di jalan tolnya iman, kalian gesek kartu pasportnya. Pasport, malaikat tanya, apa pasportnya? Pasportnya apa? Kodenya? Aditya Nugrahanto. Imannya apa? Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Bapa Yesua Hamasia Elohim. Itu pasportnya sayang. Untuk menguji hati kalian. Adakah kerendahan hatimu? Masih adakah kerendahan hatimu manusia? Itu pasport. Pasport masuk sama seperti pasport masuk kerajaan anugerah Bapak Yahweh. Kerajaan anugerah 2000 tahun yang lalu sudah ditutup. Finish sudah ya. Finish. Ini masuk kerajaan 1000 tahun. Pasportnya apa? Aditya Nugrahanto. Itu paspor iman. Yang kalian bawa itu kartu iman. Imani saja. Jangan banyak bacot, jangan banyak tanya. Tak tinggal nanti Anda di sistemnya Dajjal, setan, anam. Kenikmatan dunia untuk menguji kerendahan hati manusia. Adakah? Hanya manusia yang rendah hati yang mengakui Aditya Nugrahanto adalah casingnya yang dipakai oleh roh Tuhan Yesus Kristus saat ini. Kalau 2000 tahun yang lalu casingnya Tuhan Yesus Kristus, mana ada yang percaya? Ahli Taurat, ahli kitab, mana ada yang percaya? Mereka bilang, dia hanya tukang kayu saja, anaknya tukang kayu. Itu adalah penghujatan yang sangat dalam kepada Tuhan Allah kita rupa betul. Itu ahli Taurat 2000 tahun yang lalu ya. Ahli kitab siapa mereka? Ahli kitab siapa? Ahli kitab itu siapa? Anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak hantu, nggak tembus alam roh. Ahli kitab itu siapa? Dari kaum siapa Bapak Ibu? Kita tahu semua. Dari kaum kita. Ahli Taurat itu siapa? Mereka yang terkurung dalam hukum Taurat, yang melakukan hukum-hukum Nabi Musa, hukum Taurat semua di dalam perjanjian lama. Mereka taat setia melakukan itu dengan adat istiadat, hukum-hukum makanan, semuanya diaplikasikan terus menerus sampai di perjanjian perjanjian baru. Jadi ahli kitab sama ahli Taurat baku gabung, jadilah keturunan ular beludak sama mereka ini. Karena mengapa dibilang keturunan ular beludak? Karena mereka tidak bisa tembus alam dimensi roh dan kebenaran, buta tuli telanjang. Tidak bisa Bapak Ibu, mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus Kristus itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mereka tidak bisa menerima itu. Kenapa? Mereka katakan Tuhan itu bukan datang dalam bentuk artis kah? Dalam bentuk raja kah? Dalam bentuk yang orang kaya raya kah? Yang memegang penguasa bumi gitu-gitu deh. Ini datang kemari cuma menyamar jadi tukang kayu. Masa Tuhan Yesus cuma anaknya tukang kayu, Yusuf dan Maria? Itu tidak bisa diterima dengan logika kami. Jadi dituduhlah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu penghujatan kepada Tuhan. Bayangkan, penghujatan atas namanya Tuhan. Makanya mahkota durinya itu kan penghinaan. Inilah dia raja orang Yahudi. Itu bukan memegahkan Bapak Ibu, itu penghinaan. Inilah dia raja orang Yahudi. Terjadi lagi zaman sekarang. Kami mengetes hati manusia ini. Casingnya ada dalam Aditya Nugrahanto. Mana ada manusia mau mengakui roh Tuhan Yesus itu ada dalam casingnya Aditya Nugrahanto saat ini. Untuk masuk di kerajaan 1000 tahun hanya sedikit saja yang masuk Bapak Ibu, karena paspornya sulit diterima dengan logika. Itulah pengetesan daripada kami. Bukankah manusia linglung Bapak Ibu? Gila dulu manusia baru bisa tembus dunia kami 01. Minum Paramex,
bintang 7, tidak tembus logika, pakai itu otak Anda, pakai hati Anda supaya bisa tembus.